Iran kembali memamerkan rudal baru di tengah memanasnya konflik dengan Amerika Serikat. Selain itu, Iran memperingatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak segan untuk melakukan serangan besar. Melalui akun resmi IRGC Press, pasukan Garda Revolusi Islam Iran pamerkan rudal baru jika perang Iran antara Israel dan Amerika Serikat terus berlanjut. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan mengungkapkan kemampuan militer yang tidak diketahui musuh. Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak akan segan untuk melakukan serangan besar. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar pada hari Selasa. Pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that. Persiapan dilakukan untuk upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rencananya upacara akan diadakan di sejumlah kota dalam waktu beberapa hari. Persiapan sedang berlangsung untuk pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Truk dan derek bersiaga di luar Masjid Agung Teheran, tempat sebagian dari prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung. Sebuah platform besar juga terlihat yang diperkirakan akan menjadi tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama upacara. Upacara nantinya akan digelar di Iran dan Irak, mencakup beberapa kota selama beberapa hari. Jenazah akan dikembalikan untuk dimakamkan di makam Imam Reza di Mashhad, Iran yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang. Zionis Israel tanpa henti terus melakukan gempuran di Lebanon Selatan. Pesawat jet tempur Israel terus melakukan serangan di permukiman warga di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, pesawat tempur Israel melontarkan senjata modern jenis baru, yaitu termal. Bom termal merupakan jenis senjata modern yang digunakan dalam bidang militer untuk menciptakan kebakaran dan kerusakan yang cukup hebat. Zionis Israel bom pengungsian warga Palestina di Khan Yunis, Palestina. Pada serangan ini 2 orang tewas, salah satunya anggota Hamas yang terlibat serangan 7 Oktober 2023. Jet tempur milik Zionis Israel secara sistematis melacak dan membunuh seorang anggota Hamas di Khan Yunis, Palestina. Pada serangan udara ini menewaskan 2 orang, termasuk 1 anggota Hamas, Zahir Brahim Khalil Abu Salem, yang terlibat pada serangan 7 Oktober 2023 lalu. Abu Salem terlibat melakukan sandera warga Israel pasca serangan tersebut. Selain itu, ia melakukan sejumlah serangan terhadap pasukan Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina. Pada serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel di Khan Yunis, Palestina, dilaporkan 2 tewas dan 20 orang luka-luka.
Sejumlah warga dan tim medis menyisir korban dampak serangan udara Israel di pengungsian. Dilaporkan pada serangan udara Zionis Israel, 2 orang tewas, salah satunya adalah anggota Hamas. Selain itu, tim medis mengevakuasi 20 korban luka-luka akibat serangan udara Zionis Israel. هذه المنطقة أحرقت بالكامل، أحرقت الخيام بالكامل. وهذا هو الحال. Sementara itu, serangan udara Israel juga berdampak ke daerah Al-Mawasi, Khan Yunis. Tenda-tenda keluarga pengungsi terlihat hancur akibat serangan Zionis Israel. Warga Gaza nampak terlantar kehilangan tempat bernaung mereka di tengah puing-puing tenda dan perabotan yang hancur. Lebih dari 15 hektar tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang terbakar. Tebalnya asap akibat kebakaran mengganggu aktivitas pemrosesan sampah dan warga sekitar. Asap tebal membumbung tinggi dari gunungan sampah yang terbakar di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Tebalnya asap membuat aktivitas pekerja dan pemrosesan sampah dihentikan sementara. Aktivitas jumlah warga yang bermukim tak jauh dari area TPA Jatiwaringin juga terganggu. 9 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak semakin meluas. Sedikitnya luas gunungan sampah yang terbakar mencapai 2 hektar. Diduga peristiwa ini terjadi akibat cuaca panas. Dugaan saya seperti itu, dari cuaca panas kan, kemudian awalnya di belakang sana itu, dan angin yang besar itu, jadi yang cepat penyebarannya, itu hembusan angin. Hingga Rabu dini hari, proses pemadaman masih terus berlangsung. Titik api yang berada di dalam gunungan sampah sulit diakses petugas damkar. Pemerintah Kabupaten Tangerang rencananya akan mengerahkan helikopter BNPB untuk upaya pemadaman. Selain itu, warga di sekitar TPA Jatiwaringin juga akan segera dievakuasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kobaran api dan kepulan asap masih terlihat hingga sore ini di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski demikian, aktivitas bongkar muat sampah masih berjalan. Kepulan asap dan kobaran api di TPA Jatiwaringin masih terlihat. Sejumlah upaya pemadaman dilakukan, termasuk pengerahan helikopter BNPB. Meski demikian, aktivitas bongkar muat sampah masih berjalan. Hingga saat ini 15 hektar area sampah di TPA Jatiwaringin sudah terbakar. Warga di sekitar lokasi rencananya akan dievakuasi. Informasi lainnya pemirsa, hingga kini belum ada kemajuan berarti terkait tewasnya Dr. Ica yang diduga diintimidasi oleh 3 oknum DPRD. Meski izin dibekukan sementara, RSU Leona Keva Menanu, tempat mendiang Dr. Ica bertugas, belum juga buka suara. Ketua DPR RI Puan Maharani minta kasus ini diselidiki secara tuntas. Dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Ica masih terus didalami polisi. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan. Penyidik juga akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi. Ketua DPR Puan Maharani mendesak sanksi hukum bagi anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup. Puan menilai dugaan intimidasi juga sebagai bentuk perundungan. Kemudian bahwa ada terjadi perundungan ya itu kan. Ya jangan sampai terulang lagi, itu harus diselidiki
kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Ica sempat dirawat karena tekanan psikologis diduga akibat intimidasi dan teror yang dialaminya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Kejadian bermula saat Dr. Ica menangani pasien korban gigitan ular, namun keluarga meminta pemberian vaksin meski belum direkomendasikan hingga akhirnya berujung dugaan intimidasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup, DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan sementara salah satu anggotanya. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara oleh DPC PDIP Timur Tengah Utara. Veronica diduga terlibat dalam intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung Dr. Ica mengalami stres berat dan mengakhiri hidup. Meski sebelumnya Veronica sudah memberikan klarifikasi, namun PDIP tetap menonaktifkan sementara anggotanya. Barangkali hari ini kami untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di Kepolisian Resort Timur Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara hingga dapat penjelasan yang benar. Sementara itu, ibu kandung Dr. Ica, Nur Azizah, tidak pernah membayangkan sang anak akan mengalami tekanan yang berujung pada tragedi hilang nyawa. Sementara itu, keluarga mengungkap sebelum meninggal Dr. Ica sempat menuliskan surat wasiat. Saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilih mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sambil menangis, ibu kandung Dr. Ica, Nur Azizah, menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Ica bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun keluarga tidak pernah menyangka tekanan yang dialami Dr. Ica berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Sementara itu, paman Dr. Ica, Fabianus Banase, mengungkap bahwa sebelum meninggal dunia, keponakannya sempat menulis surat wasiat. Dalam surat wasiatnya, almarhumah Dr. Ica memaafkan para pelaku, namun berharap proses hukum tetap berjalan. Dia mengampuni 3 anggota dewan ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Cukup dia menjadi korban untuk menyelamatkan nakes-nakes yang artinya bahwa dengan adanya itu semoga tidak ada korban Ica-Ica yang lain. Kepergian Dr. Ica meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat yang mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis.
Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica. Terkait hal itu, Kemenkes akan mengusut dugaan intimidasi dan menjamin perlindungan bagi tenaga medis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica. Kemenkes tak mau terburu-buru mengambil kesimpulan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Namun akan disampaikan setelah proses investigasi tuntas. Dalam hal ini, Kemenkes memastikan akan mengusut dugaan intimidasi dan menjamin perlindungan bagi tenaga medis. Kementerian Kesehatan juga mengutuk segala bentuk intimidasi, perundungan maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan manapun di Indonesia. Investigasi akan dilakukan bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat. Selain kasus ini, Taufik Hidayat juga dilaporkan perampasan motor saat menjadi penagih hutang. Usai 4 kali prarekonstruksi, polisi akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Mapolda Jawa Barat Kamis siang. Rekonstruksi akan melibatkan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum tersangka dan korban. Sementara dari prarekonstruksi, polisi menemukan 2 TKP baru beserta barang bukti. TKP baru ini merupakan tempat indekos Taufik Hidayat di kawasan Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi, tapi rekonstruksinya kita nggak di TKP ya, di Polda Jabar. Iya, di sini. Nanti melibatkan siapa ini? Kami sudah koordinasi dengan jaksa. Tentunya kita mengundang kuasa hukum dari kedua belah pihak, dari tersangka. Penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR di Bandung, Jawa Barat. Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti meluruskan pernyataan lembaganya yang sempat menuai kontroversi. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dalam kasus ini, polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Petugas juga masih menunggu hasil tes psikolog pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Sementara Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan wanita di Bandung YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Terkait kasus ini, Komnas Perempuan mendukung pihak-pihak yang telah melakukan sejumlah langkah cepat sehingga korban dapat tertangani dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala
Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut kegiatan fisik latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih akan ditiadakan menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Hal ini disampaikan Dudung saat melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Gunawan di Sumedang, Jawa Barat. Rifki merupakan salah satu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Selain menyampaikan bela sungkawa, Dudung juga menyebut pemerintah telah melakukan evaluasi atas kejadian ini. Kegiatan fisik bagi peserta kini ditiadakan dan materi pendidikan akan lebih difokuskan pada manajemen perkoperasian. Nah, ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya, itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek, sehingga dipotong waktunya yang tadinya 2 bulan menjadi 1,5 bulan. Wakil Menteri Pertahanan menegaskan adanya evaluasi terhadap pelatihan militer untuk peserta SPPI. Ia juga menyatakan tengah membentuk tim penyelidikan atas meninggalnya 5 peserta SPPI. Kementerian Pertahanan melakukan sejumlah evaluasi terhadap Laskar Mil dan penanganan medis untuk peserta SPPI. Salah satunya adalah pemangkasan waktu latihan menjadi 2 minggu. Selain itu, Wamenhan Doni Ermawan juga menegaskan para calon manajer Koperasi Merah Putih tidak menjadi komponen cadangan atau komkat setelah lulus pelatihan. Kita semua menanyakan perihal kejadian di mana ada 5 calon pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang wafat. Kita semua mengucapkan duka cita yang mendalam dan kita juga bersaran supaya diberi santunan yang bukan hanya pantas tetapi juga sangat baik. Sebelumnya pemirsa, 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Lima calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Dr. Iksan menjelaskan, seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen hingga USG. Ia menyebut kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda.
Hingga tanggal 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, potongan komisi dari 20 ke 8% untuk ojek online atau ojol berlaku mulai hari ini, 1 Juli 2026. Aturan baru potongan 8% adalah sebuah langkah konkret dari pemerintah demi mendongkrak kesejahteraan pengemudi ojek online di jalanan. Potongan komisi dari 20 ke 8% untuk ojek online atau ojol berlaku mulai hari ini 1 Juli 2026. Adapun porsi pendapatan yang diterima mitra pengemudi meningkat menjadi 92% dari total tarif perjalanan, sementara perusahaan aplikasi hanya dapat mengenakan komisi maksimal 8%. Kesepakatan itu diambil oleh aplikator Goto dan Grab saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan. Pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Dalam video tersebut, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas terkait penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat mengajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tidak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Oh ya, terima kasih. Kubu Roy Suryo mengajukan 3 saksi dalam sidang pra-peradilan hari ini. Para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai prosedur. Selain itu, kubu Roy juga mengajukan 1 ahli dan menghadirkan barang bukti, termasuk rekaman kamera pengawas. Agama masing-masing itu ada sanksi moralnya. Silakan ya. Memang saksi-saksinya itu yang jelas ada yang memang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi ya. Kenapa? Karena pihak security itu tidak, sekuritas saja tidak berani masuk rumah, mereka hanya di bawah ya gitu. Jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya mereka nggak tahu. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh, cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi. Polda Metro Jaya menegaskan sudah mengantongi surat tugas dan surat izin penggeledahan. Kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan.
Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya, serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Roy Suryo bersama kuasa hukumnya menilai jawaban Polda Metro Jaya tidak konsisten. Rencananya pada sidang lanjutan, Roy akan menghadirkan saksi. Saya pun juga kaget ketika mendengar, loh, kok balik lagi ke KUHP yang lama, padahal itu jelas-jelas ya. Secara detail, secara hukumnya tadi sudah jelas. Dan besok pagi, ya itu memang akan ada saksi yang juga kami hadirkan. Dan itu akan jelas akan membantah apa-apa yang tadi telah disampaikan. Termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam. Yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Sidang pra-peradilan diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka fitnah ijazah Roy Suryo mengaku penangkapan dirinya oleh Polda Metro Jaya bak adegan di film G30 SPKI. Roy bahkan menilai telah terjadi pelanggaran HAM. Pengacara Jokowi Rifai Kusumanegara menilai cerita Roy terlalu berlebihan. Dan berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sedikit maaf nih Pak Didi ya. Dan ketika mereka datang itu mereka hanya menggelandang satpam. Jadi ngajak satpam, saya petugas, saya polisi. Satu satpam, kemudian tidak ada RT RW dan saya sudah konfirmasi sore harinya. Kebetulan karena sore harinya saya waktu itu masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Istri saya sudah konfirmasi dan ada chat WA-nya. Itu besok juga kalau diperlukan bisa kita tampilkan sebagai bukti. Sore itu tidak ada izin ke RT RW setempat. Dan itu sudah pelanggaran luar biasa. Dan mereka memaksa masuk, bukannya maksa masuk. Mas Aiman, mereka memaksa untuk langsung tarik sampai ke kamar tidur. Jadi mereka tuh masuk kamar tidur, ada videonya di kamar tidur. Jadi mereka masuk di kamar tidur waktu itu ada Mas Roy dan istri. Saya di kamar kerja, istri saya habis subuhan, saya kemudian tertidur di kamar kerja. Jadi saya terlewatkan. Ya, terlewatkan dan saya teriak, saya bangun karena apa? Saya karena istri saya teriak dari kamar tidur. Saya langsung ke situ dan mereka tuh sudah masuk. Nggak sopan banget mereka itu. Jadi persislah adegan G30S itu. Teriak kenapa waktu itu? Teriak karena tiba-tiba ada orang masuk ke kamar. Beberapa orang. Kalau bicara ada penangkapan seperti G30 SPKI ya, kalau kata Bang Roy, saya kok kayaknya ini agak hiperbola ya. Kalau film itu kan saya dari SD nonton itu gitu ya. Ada yang dipopor senjata, ada yang diseret, ada yang dipukul. Kayaknya sih nggak begitu gitu ya. Bahwa penangkapan ya kami juga sering lah mendampingi klien dan ditangkap. Semua orang namanya ditangkap secara psikologis pasti merasa tertekan dan ruang geraknya dibatasi. Itu sudah memang seperti itu gitu ya. Dan menurut saya sih penangkapan di jam 7 itu masih dalam taraf wajar. 7 pagi? Wajar. Kadang ada penangkapan jam 12 malam. Ada. Dan itu nggak lagi tidur dibangunin apa itu melanggar HAM kan nggak juga. Jadi bahwa jam 7 Bang Roy belum mandi, belum sarapan ya mungkin karena mungkin memang seperti itu. Praktisi hukum Didit Wijayanto menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan Polda Metro Jaya saat menangkap Roy Suryo. Sementara Sekjen Peradi, Ade Darmawan berpandangan penyidik sudah bekerja sesuai prosedur termasuk sudah mengantongi semua surat izin. Nah, penangkapan ini cuma dua aturan yang bisa mendasari, yaitu satu, kalau dipanggil tidak datang 2 kali, tidak memberikan alasan yang patut. Yang kedua, untuk kepentingan penyidikan. Nah, kalaupun untuk kepentingan pelimpahan tahap 2, tidak perlu ditangkap. Nah, di sini ini problemnya adalah langsung ditangkap. Ini masalah besar sebenarnya. Karena di dalam surat perintah penangkapan ditulis pertimbangannya adalah pelimpahan tahap 2. Kalau itu artinya apa? Berarti Polda Metro ingin membuat norma baru. Penangkapan boleh berdasarkan pelimpahan tahap 2. Nggak ada itu. Kalau kita berbicara penangkapan, ini kan penangkapan, bukan pemanggilan untuk diperiksa. Penangkapan itu di pasal 17 jelas dikatakan hanya 2 alat bukti. Itu KUHP lama. Saya berbicara KUHP lama ya.
Nah, jadi pasal 17 kemudian pasal 18 surat perintah penangkapan. Berbeda ketika seorang tersangka itu akan diperiksa lagi. Tentu ada panggilan. Kalau penangkapan saya belum mendapatkan di sini diatur harus dipanggil. Beda ya penangkapan dengan akan diperiksa. Ini dimulai dari pasal 16 saya baca, 17, 18 itu saya baca semua prosedurnya. Tidak ada sama sekali saya lihat di situ ketika penangkapan itu harus dipanggil. Itu yang pertama. Harus dipanggil. Tidak harus dipanggil. Itu ada. Tidak ada. Tidak ada. Okay. Tidak ada. Harus dipanggil dulu kemudian dihadapkan untuk diperiksa. Kalau dihadapkan untuk diperiksa, ya. Itu yang saya baca. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengizinkan sejumlah tahapan sidang kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo disiarkan secara langsung. Namun izin siaran langsung tidak berlaku saat tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Immanuel di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Izin siaran langsung hanya berlaku pada tahapan tertentu, seperti pembacaan dakwaan, eksepsi putusan sela, pembacaan tuntutan, pledoi, hingga pembacaan putusan akhir. Media tidak diperkenankan melakukan siaran langsung saat tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Hal tersebut sesuai dengan aturan undang-undang yang menyatakan keterangan para saksi tidak saling mendengar. Terkait persidangan atas nama Tifauzia Tiasumah atau kita kenal dengan Dr. Tifa yang telah terjadwal besok jam 9 pagi tanggal 2 Juli 2026 tetap sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam koordinasi terakhir dengan pimpinan maupun Majelis Hakim, bagi rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan, sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan, eksepsi atau perlawanan apabila ada sampai dengan putusan sela, juga untuk persidangan pembacaan tuntutan, pledoi sampai dengan putusan akhir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live. Namun dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Jadi pada tahap pembuktian diperkenankan untuk melakukan peliputan tanpa live. Diharapkan juga kepada masyarakat karena ini persidangan secara live untuk tidak terlalu menghadiri secara langsung persidangan di Jakarta Timur. Karena sejak pagi nanti sudah dilakukan penyekatan. Yang diperkenankan adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan besok di Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait gugatan atas salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Sidang gugatan atas salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang digelar hari ini beragendakan pemeriksaan kelengkapan legal standing para pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan perkara dilanjutkan ke tahap mediasi selama 1 bulan ke depan. Majelis Hakim menekankan kepada pihak tergugat, antara lain Ketua KPU RI, Ketua KPU DKI Jakarta, Ketua KPU Kota Surakarta, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, serta Ketua Bawaslu Kota Surakarta untuk menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan tersebut. Sebelumnya dalam gugatan yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut adanya dugaan pelanggaran hukum terkait dokumen legalisir ijazah yang tidak mencantumkan tanggal dan tahun resmi. Kini pihak penggugat masih membuka pintu damai dengan syarat tergugat
meminta maaf secara terbuka ke publik. Ya, puncaknya sekarang. Puncaknya ketika saya mendapat barang bukti dari KPU, itu pun setelah bersidang cukup lama di KIP. Nah, dari sinilah saya terakhir merasa ada yang diduga melanggar hukum dan menimbulkan kerugian ke saya. Kenapa? Akibat mereka yang menyembunyikan barang bukti selama ini, menutupi dokumen ijazah yang terlegalisir tanpa tanggal, maka saya mengeluarkan sejumlah biaya melakukan penelitian, bahkan untuk penelitian ini saya menuliskan 2 working paper jurnal, ya, artikel jurnal saya di internasional. Nah, itu nanti yang menjadi kerugian material saya, makanya kita ajukan ke sini sebagai istilahnya kerugian nyata. Namun itu pun saya sudah berbesar hati dengan Pak Mur juga penggugat bahwa saya tidak akan meminta itu, saya cukup dikasih minta maaf. Cuman 2 sih tuntutan tadi sini, minta maaf dan mengakui kesalahannya dan mungkin 50 juta per tergugat. Jadi sekitar berarti 450 juta. Itu pun bukan untuk saya, bukan untuk kita, tapi untuk biaya pengiklanan minta maaf mereka. Seperti itu. Ibu kandung Dr. Icha Nur Azizah tidak pernah membayangkan sang anak akan mengalami tekanan yang berujung pada tragedi hilang nyawa. Sementara itu keluarga mengungkap sebelum meninggal Dr. Icha sempat menuliskan surat wasiat. Saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilih rumah. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sambil menangis, ibu kandung Dr. Icha Nur Azizah menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Icha bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun keluarga tidak pernah menyangka tekanan yang dialami Dr. Icha berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Sementara itu, paman Dr. Icha Fabianus Banase mengungkap bahwa sebelum meninggal dunia, keponakannya sempat menulis surat wasiat. Dalam surat wasiatnya, almarhumah Dr. Icha memaafkan para pelaku, namun berharap proses hukum tetap berjalan. Dia mengampuni 3 anggota yang ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Cukup dia menjadi korban untuk menyelamatkan nakes-nakes yang artinya bahwa dengan adanya itu semoga tidak ada korban Ica-Ica yang lain. Kepergian Dr. Icha meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat yang mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis. Pergi meninggalkan kami, saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan paman dari Dr. Icha Pakainoni, Bapak Fabianus Banase. Selamat sore, Bapak Fabi. Selamat malam, Mbak Rima, waktu Kupang, Indonesia Tengah. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan iNews Sore, Pak Fabi. Dan pertama-tama kami mau mengucapkan turut berduka atas berpulangnya Dr. Icha. Pak Fabi, baik, sepengetahuan Anda, bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, Pak Fabi? Untuk penanganan kasus ini, berita terbaru
dari TTU itu untuk 3 anggota DPRD sudah diperiksa oleh Polres TTU. Kedua, untuk saksi-saksi untuk saat ini baru 6 ya dari pihak Rumah Sakit Leona. Itu informasi yang kita dapat. Lalu rencana kita karena malam ini malam ketiga untuk kematian almarhum. Jadi rencana itu Jumat ya. Jumat itu pihak keluarga melalui kuasa hukum yang nanti kita rembuk besok. Untuk hari Jumat kita ajukan laporan resmi ke Polda NTT. Tapi yang kita tahu bahwa kasus ini nanti diambil alih oleh Polda NTT, gitu, Mbak. Nah, hari ini ada doa bersama pihak keluarga di rumah, begitu ya, Pak Fabi? Benar sekali, Mbak Rima. Pak Fabi, Dr. Ica disebut menulis wasiat sebelum meninggal dunia. Mungkin boleh diceritakan, Pak Fabi? Ya, benar, Mbak Rima. Jadi surat wasiatnya itu saat ini masih di tangan penyidik, tapi penyidik sempat tunjukin ke saya bahwa surat wasiat itu Dr. Ica menulis bahwa dia mengucapkan permohonan maaf kepada papa, mama, dan adik-adiknya bahwa dia gagal menjadi kakak yang baik, yang belum mewujudkan cita-cita orang tuanya. Lalu dia mengucapkan permohonan maaf kepada Opa Romonya, Monsignor Hieronymus Pakenunin juga adalah Uskup Agung Kupang, dan biasakan dia punya penasihat kayak religi gitu, namanya Om Romo Valens Boy. Dan di situ juga dia menulis bahwa dia trauma kembali ke TTU jika 3 orang DPRD itu belum diapa-apakan. Artinya dia trauma. Terakhir Dr. Ica menulis lagi bahwa sudahlah dia cukup dia aja yang menjadi korban sehingga nanti ke depan nggak ada lagi korban kayak Ica yang lain. Baik. Pak Fabi, seperti apa sosok Dr. Ica di mata keluarga? Apa yang paling dikenang dari pribadi seorang Dr. Ica? Dr. Ica itu orangnya lugas, luwes, dan selalu ceria, gitu, Mbak. Tapi memang pribadi yang agak introvert untuk hal-hal yang ini memang, tapi di kalangan teman-temannya itu mungkin Mbak bisa lihat di medsos segala macam, dia pribadi yang ceria, gitu. Baik. Berdasarkan cerita yang disampaikan Dr. Ica kepada keluarga, apa yang sebenarnya terjadi saat dugaan intimidasi terjadi di rumah sakit, Pak Fabi? Jadi komunikasi intens saya dengan Dr. Ica itu setelah sudah di Kupang, karena selama mengawal proses dari tanggal 13 sampai tanggal 23 itu kan yang kawal itu kan omnya yang juga namanya Pak Victor sama papa kandungnya, mulai proses dari Ica diteror, diintimidasi di ruang IGD. Nah, mulai komunikasi intens dengan saya semenjak di Kupang tanggal 24. Itu tanggal 23 malam itu setelah dia tanggal 23 setelah periksa kondisi kejiwaan di rumah sakit kejiwaan di klinik kejiwaan, dan memang hasilnya itu sudah keluar, lalu disampaikan bahwa bapak saya stres kalau mau pulang Kiva. Jadi saya bilang sama dia, sudah nak, fokuslah untuk recovery, jangan berpikir yang lain dulu, gitu. Jadi nanti rencana tanggal 25 jam 6 dia sama saya nanti ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kita tes lagi kesehatan lain untuk persiapan hari Senin kita ajukan laporan ke Polda. Tetapi pada tanggal 26 hari Jumat itu tanggal 6 almarhumah Icanya sudah nggak ada lagi, gitu. Selain menjalani tes psikologis, apakah Dr. Ica sempat menjalani perawatan medis? Iya, benar. Perawatannya pas ke tanggal 13 sampai di bawah tanggal itu memang lagi opname juga di Rumah Sakit Leona. Setelah itu rawat jalan ke Kupang karena memang kondisi pasca itu kan dia mulai mendapat dia stres karena dikatakan dia dibully di hadapan pegawai di Rumah Sakit Leona, ada pasien di situ, ada nakes, ada pegawai, ada banyak. Jadi dikatakan sama 3 orang anggota dewan ini bahwa dokter bodoh, catat saya, tunjuk-tunjuk pakai telapak tangan mereka begini.
kalian PTT itu ini dan PTT kalian bisa dicabut, tanda muka saya ini kamu tidak tahu saya ini siapa. Lalu ada anggota DPR yang namanya, jadi gini Mbak, ada anggota DPR namanya Veronica Lake dari PDIP gitu, masuk dengan sok taunya bahwa dia lebih paham, itu ada SOP bahwa 6 jam itu pasien itu harus diberikan inilah gitu. Nah, lalu karena gitu, jadi si biang keroknya si Veronica Lake ini dari fraksi PDIP gini. Lalu masuklah Terence Lasakar yang notabene adalah kalau nggak salah katanya yang kenapa bisa ular ini ponakannya gitu. Nah ponakannya katanya lagi kelola MBG di daerah ONB yang notabene adalah saudara perempuan atau kakaknya si Terence Lasakar dari fraksi Partai Golkar. Lalu nggak lama masuk lagi si Terence Lasakar ini si Nobertus Tubani dari fraksi PKB, lalu teriak-teriak, kamu tanda saya ini siapa? Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini anggota DPR, saya Komisi 3 yang berurusan dengan kesehatan. Kamu hati-hati, kamu tanda saya akan copot kamu punya ini segala macam bla bla bla. Namun yang terjadi sebelum mereka serobot masuk ke dalam IGD, mereka itu ada arisan anggota DPRD. Lalu menurut saksi-saksi yang di luar Leona yang lagi berkeliling ada di halaman rumah sakit Leona itu, 2 anggota DPR ini bawa alkohol dan memang mereka katanya sempat ini juga. Jadi ketika mereka masuk di dalam ruang IGD itu mereka sudah ribut, mulut mereka bawa alkohol, gitu Mbak. Berarti Dokter Ica mendapat intimidasi berupa kata-kata kasar dari oknum tersebut. Itu waktu kejadian Pak Fabi. Setelah itu katanya juga mendapatkan teror melalui telepon. Apakah itu benar Pak Fabi? Ya benar. Jadi teror secara masif itu menggunakan nomor asing dengan ekor ada yang kadang plus 95 segala macam, itu teror berupa WA, kamu hati-hati segala macam. Itu pasca Dokter Ica melaporkan 3 oknum anggota DPRD ini ke Badan Kehormatan DPR. Nah itu dia mulai alami teror yang beruntun. Kadang itu teror itu mulai jam 12 sampai jam 4, sehingga pada tanggal 24 Dokter Ica ini almarhumah ini WK saya, Bapak saya nggak bisa tidur, saya diteror, saya stres gitu. Jadi saya bilang, nak, nggak usah pikir yang lain, fokus recovery, novena, karena kita kan Katolik Mbak. Jadi saya bilang oke, novena, nanti besok hari Jumat kita jumpa untuk kita bahas segini Mbak, gitu. Baik, jadi teror melalui telepon ini terjadi setelah Dokter Ica melaporkan ketiga oknum anggota DPRD tersebut ya Pak Fabi ya? Ya benar sekali Mbak. Baik. Kapan keluarga mulai menyadari ada perubahan pada kondisi mental dan juga fisik Dokter Ica? Perubahan itu pasca kejadian di IGD itu Mbak. Karena Ica ini merasa kayak profesi dia tuh terhina sekali. Karena dia katakan dokter bodoh, kamu catat saya, kamu tanda saya, kamu ini siapa, kamu tidak tahu saya siapa. Setelah itu kan dia merasa jadi terguncang. Sedangkan anak kami ini dari waktu dia koas pun itu di daerah yang lebih di daerah Flores, memang bukan ini tapi karakternya sama. Di Sikat sana dia dulu koas. Lalu setelah itu dia lagi habis selesai koas dia PTT-nya di dua puskesmas. Sebelumnya puskesmas Mamsena. Puskesmas Mamsena ini di TTU itu daerah 3 tahun dia mengabdi di daerah pemilihan 2 anggota DPR ini, yakni Terence Lasakar dengan Nobertus Tubani ini dari Golkar sama PKB. Itu daerah pemilihan mereka selama 3 tahun. Setelah itu dia pindah ke Ponu lagi baru terakhir penempatan di rumah sakit Biteva, puskesmas Biteva. Nah dari puskesmas Biteva dia punya SIP-nya dia itu prakteknya di rumah sakit umum swasta Leona gitu Mbak. Baik Pak Fabi. Pak Fabi, sebelumnya keluarga menyebut ada 23 saksi yang mencium bau alkohol dari 2 anggota DPRD. Apa dasar keyakinan keluarga Pak Fabi? Karena kejadian itu yang terdata itu sekitar 23 saksi di area sekitar di luar area rumah sakit dan IGD dan di dalam rumah sakit dan di ruang IGD. Karena kan kalau menurut yang setahu saya kan IGD itu kan nggak sembarang ya, SOP-nya kan nggak gini. Jadi di luar itu dan memang ada foto-foto yang dikirim bahwa memang mereka ribut di situ sampai akhirnya
Direktur Leona itu turun untuk menenangkan situasi. Tetapi 3 anggota DPR ini dengan barbar mereka semakin arogansi menunjukkan kekuasaan mereka. Jadi si perempuan yang namanya Veronica Lake ini berteriak, panggil wartawan. Kamu ini, saya punya SOP baku yang 6 jam harus begini. Lalu masuk lagi si Teres Lasakar, kenapa kamu gini, masa kasih gini, jadi teror dengan setaunya dia. Setelah itu Norberto Tubani, catat muka saya, tanda muka saya ini anggota DPR Komisi 3, kamu akan berhadapan dengan saya karena kesehatan akan berurusan dengan Komisi 3 gitu Mbak. Tetapi mulut mereka tuh bau alkohol gitu. Baik, Pak Fabi, ini kan Kementerian Kesehatan sudah menurunkan tim investigasi. Apakah keluarga sudah dihubungi atau dimintai keterangan oleh tim investigasi yang dibentuk? Jadi tim investigasi dipimpin langsung oleh Ibu Dirjen, ada juga ada Dirjen. Sekarang juga ada dari Kemendagri juga turun investigasi Bu. Sekarang mungkin di Kefamenanu Timur Tengah Utara. Begitu juga dari HAM juga melalui tenaga ahlinya Pak Gabriel Gua juga sudah memberikan ini statement. Lalu terakhir itu dari PPA Pak. PPA juga sudah berkomunikasi, Kementerian PPA. Begitu juga dari PPA Provinsi. Dan ada lagi Mbak itu dari LSM juga. Ini kita bukan membias tetapi ada LSM lokal dari PR Ibu Salah Lerimbuy juga mengkritisi Rumah Sakit Leona karena diduga itu tidak sesuai standar SOP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Mbak gitu. Jadi ada sejumlah pihak yang sudah menghubungi pihak keluarga untuk menangani kasus ini begitu ya? Banyak Pak, banyak mulai dari tim lawyer, ada tim lawyer yang siap mendampingi secara kemanusiaan, mereka siap untuk membantu. Ada tim LSM yang siap mengadvokasi dan mengawal kasus ini. Lalu ada ahli hukum, ahli bahasa juga yang sudah secara terang-terangan mereka siap melakukan aksi ini. Begitupun juga untuk perkembangan di BK Badan Kehormatan DPRD Kabupaten TTU, itu juga mereka sementara dalam tahap persiapan BAP, itu sesuai dengan komunikasi yang kita dapat dari pihak DPRD TTU bahwa sementara dalam proses pemberkasan untuk kelengkapan naik ke sidang BK Kehormatan dalam persiapan untuk materi untuk BAP gitu Mbak. Ya baik, terakhir Pak Fabi, jika bisa menyampaikan satu pesan kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, apa yang ingin keluarga sampaikan agar Dr. Icha mendapatkan keadilan dan kejadian serupa tidak terulang lagi? Jadi gini Mbak, kita masyarakat ini kan sering diprank oleh parpol Mbak. Jadi langkah yang dilakukan oleh PDIP, saya rasa itu prank politik Mbak. Jadi kami juga tidak bodoh, kami kawal sampai Veronica ini pakai rompi dan masuk hotel ya. Ada 3 anggota DPR. Jadi kalau hanya modus akal-akalan bahwa dia dinonaktifkan, kok itu juga sebentar juga kita lengah, dia juga diaktifkan kembali. Jadi kami nggak mau kecolongan, kami tetap kawal Veronica harus sampai di hotel. Karena apa Mbak? Anak kami sudah tiada. Kalau sampai partai memble kami akan pakai cara kami gitu. Apa nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Jadi kami nggak mau diprank oleh parpor dengan modus penonaktifan. Kalau memang gitu, kenapa nggak langsung diberhentikan? Proses nanti DPR itu kan urusan lain. Diberhentikan dulu biar supaya dia tahu. Kalau misalnya dia dinonaktifkan, itu saya dengarkan dia tiba dari sana, anak kami sudah meninggal baru dia muncul. Munculnya bikin klarifikasi, dan klarifikasi itu ada info lagi bahwa draft surat permohonan maaf itu disusun oleh salah satu dosen dari Universitas Negeri di Kota Kupang. Baik Pak Fabi. Sehingga dia tinggal baca aja gitu Mbak. Jadi kami nggak mau diprank lagi bahwa nanti penonaktifan untuk gini-gini, itu bullshit lah, omong kosong. Kita sudah tahu endingnya apa. Kami tetap kawal sampai 3 manusia ini jadi terdakwa gitu. Baik Pak Fabi, kami doakan bersama dari sini semoga keadilan benar-benar terjadi. Terima kasih, Mbak. Dan kasus ini tidak terulang lagi Pak Fabi. Selamat sore, semoga sehat selalu Pak Fabi. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Satlat Brimob Cikias, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto hadir dan memimpin langsung upacara. Sebelum memimpin upacara, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi pasukan,
menaiki kendaraan taktis Maung dengan ditemani Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selesai inspeksi, pasukan Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 11 satuan kerja Polri. Penghargaan ini diberikan bagi kesatuan di lingkungan Polri yang berjasa dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo meminta jajaran Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta menjaga kepercayaan rakyat Indonesia. Hadap kanan, hadap kiri, gerak, maju, jalan. Inilah momen saat Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang turut hadir dalam upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlas Brimob Cikeas, Jawa Barat. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Ia kemudian menyalami satu persatu tamu undangan yang hadir. Ketika hendak menyalami Jokowi, Prabowo lebih dulu memberikan hormat, lalu menyalami Jokowi. Hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto juga dianugerahi Medali Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana. Presiden Republik Indonesia. Penganugerahan tersebut ditandai dengan pengalungan medali oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Serta Panglima Tentara. Penganugerahan medali ini merupakan bentuk penghormatan kepada Presiden atas jasa luar biasa terhadap dukungan pengembangan dan kemajuan Polri dalam memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan serta penegakan hukum demi keamanan bangsa dan negara. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. 8 Warsa bukanlah perjalanan singkat. Tepat pada 1 Juli 1946, Jabatan Kepolisian menjadi kesatuan mandiri yang berada di bawah pemerintah Republik Indonesia. Sejak itu, Polri harus terus berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dan tumbuh seirama dengan perjuangan bangsa. Hingga kini dapat berdiri tegak di usia ke-80 dengan semangat pengabdian yang tidak pernah padam. Untuk itu, peringatan Hari Bayangkara tahun ini kembali mengusung tema Polri untuk Masyarakat, sebagai penegasan komitmen institusi untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kebakaran hebat menghanguskan bangunan yang difungsikan sebagai kantor jasa pariwisata, sekaligus garasi bus, kantor agen perjalanan dan bengkel jok, serta mesin bus di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat kejadian, bangunan dalam kondisi kosong karena libur akhir pekan. Warga mengetahui kebakaran setelah melihat asap tebal dari dalam bangunan. Petugas Damkar Purwonegoro bersama unit BKO Damkar Purbalingga
relawan dan warga langsung melakukan pemadaman. Meski sempat terkendala lalu lintas dan peralatan, selama hampir 2 jam api akhirnya berhasil dipadamkan. Terus ada yang telepon ke pos damkar, dan pos damkar sampai ke TKP sekitar jam 12 siang. Yang terbakar itu jok bis, yang mungkin di situ ada kegiatan servis jok bis. Terus sebelahnya rumah yang kosong. Kerugian diperkirakan hampir 1 miliar. 85% bangunan ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa, namun 10 set jok bus, 1 unit motor, serta spare part dan mesin bus ikut hangus terbakar. Petugas menduga kebakaran dipicu korsleting listrik, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, sebuah bus yang membawa puluhan penumpang terbakar di Sumatera Utara. Api yang mendadak muncul dari belakang bus menghanguskan seluruh badan bus. Kebakaran bus. Sebuah bus angkutan penumpang antar provinsi terbakar saat melintasi Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi saat bus sudah membawa puluhan penumpang menuju kota Medan. Aroma terbakar tercium salah seorang penumpang yang diketahui berasal dari belakang bus. Saya merasa ada kayak bau, saya kira dari kamar mandi. Iya. Nah, jadi tiba-tiba datang bapak-bapak ini. Lari dia dari belakang, dia ke depan, keluar api katanya. Nah, jadi kami berhamburan yang keluar. Kobaran api yang cepat membesar membuat kendaraan tidak dapat lagi diselamatkan hingga seluruh badan bus hangus terbakar. 34 orang penumpang dan awak bus berhasil menyelamatkan diri tanpa adanya korban jiwa maupun luka-luka. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, A-News melaporkan. Polisi menangkap pelaku aksi pelemparan bom Molotov di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. 2 orang pelaku ditangkap beserta barang bukti rekaman CCTV. Inilah detik-detik 2 orang pelaku pelemparan bom Molotov di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara terekam CCTV saat akan beraksi. 2 orang pelaku terlihat menunggu korban yang hendak lewat sambil membawa bom Molotov. Saat korban lewat, pelaku pun melemparkan bom Molotov hingga korban mengalami luka bakar di kaki. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus 2 pelaku H dan MT di lokasi berbeda, yakni di kawasan Cipinang, Jakarta Timur dan kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari pemeriksaan awal, motif pelaku melakukan aksinya didasari rasa cemburu pelaku H setelah mengetahui mantan istrinya dekat dengan pria lain. Hingga pelaku H mengajak pelaku MT dan seorang lainnya berinisial D untuk melakukan penyerangan. 3 orang sebagai tersangka dan juga 2 orang di sini, 2 dari 3 tersangka tersebut sudah berhasil kami amankan, yaitu tersangka berinisial H dan MT, yang dimana peranannya tersangka berinisial H ini yang bersangkutan membuat dan juga melemparkan bom Molotov tadi ke arah korban dan juga melakukan penganiayaan ke korban lainnya. Kini kedua pelaku terancam 9 tahun kurungan penjara, sedangkan pelaku berinisial D masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, A-News melaporkan. Sebuah warung ayam geprek hancur usai tertabrak sebuah mobil yang lepas kendali. 2 orang karyawan terluka dan tersiram minyak panas. Sebuah mobil tiba-tiba menabrak sebuah warung ayam geprek hingga hancur di Denpasar, Bali. 2 karyawan yang tengah mempersiapkan pesanan pembeli terluka dan tersiram minyak panas. 6 motor yang sedang terparkir juga turut menjadi korban peristiwa ini. Diketahui pengendara minibus lepas kendali dan membanting setir ke kiri sesaat setelah membuka jendela mobil karena mencium aroma kurang sedap di dalam mobil. Kita ngantuk atau katanya sih tadi lagi perbaikin spion, lagi lihat spion, tiba-tiba setir langsung ke kiri, Pak. Sementara di dalam mobil itu ada 3 orang, laki perempuan sama anak cewek 1 kecil. Akibat kejadian ini kerugian pemilik warung ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Kasus ini tengah ditangani unit laka Polresta Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. 3 remaja di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara disiksa oknum anggota polisi yang berdinas di Polres Wakatobi. Motifnya diduga setoran hasil penjualan rokok ilegal milik polisi tersebut tidak sesuai keinginan 2 orang oknum polisi tersebut. Beginilah kondisi salah satu korban berinisial RA saat berada di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi. Korban tak sadarkan diri usai mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oknum polisi yang bertugas di Polres Wakatobi, Bribtu Ahmad Basyari dan Bribda Fahrul. Aksi penganiayaan ini terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Peristiwa ini berawal saat Bribtu Ahmad Basyari menyuruh RA 17 tahun dan LS 16 tahun untuk menjual rokok tidak bercukai yang diduga ilegal sebanyak 76 slop. Setelah semua rokok habis terjual, kedua korban lalu menyetorkan uang hasil penjualan rokok sebesar 7 juta rupiah. Namun oknum polisi meminta mereka menyetor 10 juta rupiah. Kedua oknum polisi ini pun murka lantaran uang setoran dianggap tidak cukup. Kedua korban kemudian disekap hingga semalaman. Saat itu kedua korban dihujani tendangan, pukulan, dan siksaan. Kondisi korban saat sekarang ini dia tidak bisa berjalan. Terus dia merasakan sakit di bagian dada, terus kepala, belakangnya sama lututnya bekas kesetrum. Apa yang terjadi dengan kondisi adik saat di bawah itu? Kondisinya dia merasakan pusing, terus pingsan di sana, Pak. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 2 personel kami secara profesional, tidak tebang pilih, dan kami kepada korban akan bertanggung jawab. Saat ini kedua oknum polisi yang menjadi terduga pelaku penganiayaan anak di bawah umur tersebut masih menjalani pemeriksaan. Keduanya ditempatkan di tempat khusus atau Patsus sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Tertangkap basah saat menyatroni rumah warga, seorang pelaku pencurian menjadi sasaran amuk massa di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari kepungan warga yang marah. Suasana tegang menyelimuti Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ratusan warga mengepung pos RW 02 tempat terduga pelaku diamankan sambil berulang kali berusaha menghakiminya. Sebelumnya, pelaku diduga telah menggasak 2 unit ponsel dan 2 sepatu bermerek dengan kerugian lebih dari 10 juta rupiah. Ketahuan, udah keburu ketahuan. Ketahuannya jadi dari korban pas mau masuk ke kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas Polsek Sawah Besar harus membuka jalan di tengah kepungan warga yang masih emosi. Bahkan saat digiring menuju mobil patroli, terduga pelaku sempat mendapat pukulan dari sejumlah warga. Kini terduga pelaku harus ditahan di Mapolsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, Roni Sanjaya, A-News melaporkan. 3 pelaku begal sadis di Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur ditangkap polisi. Karena berontak, 1 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas. Sementara 2 pelaku lainnya ternyata pasangan suami istri. Senin dini hari, aparat kepolisian dari Polres Pasuruan Kota melakukan pengintaian di Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 3 warga di kampung ini diduga menjadi pelaku begal sadis. Masuk. Rumah pertama akhirnya berhasil ditemukan. Setelah mengucap salam tanpa basa-basi, polisi langsung menangkap pelaku yang tengah tertidur lelap. Karena melawan, penangkapan jadi berlangsung dramatis. Tanpa kesulitan, polisi berhasil membuat pelaku tidak berdaya dan langsung memborgolnya. Saat digiring keluar rumah, pelaku masih berusaha melawan, bahkan berniat melarikan diri. Karena terus memberontak dan berniat kabur, polisi terpaksa melumpuhkan kakinya dengan timah panas.
Sebelum digiring ke kantor polisi, pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dalam aksi penggerebekan ini, tidak hanya satu pelaku yang berhasil dilumpuhkan. Polisi juga menangkap 2 pelaku begal yang ternyata pasangan suami istri. Informasi keberadaan tersangka S di Desa Trawung, Kecamatan Berati, Kabupaten Pasuruan. Kemudian tersangka S ini yang pertama-tama berhasil diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Kini ketiga pelaku telah mendekam di balik penjara dan bersiap menjalani proses hukum. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 3 kendaraan di Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah pengendara mengalami luka. Pangkal pengendam karo turunan. Banyak mobil, motor yang kena pohon tumbang besar, sangat besar. Sebuah pohon besar setinggi 15 meter tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang melintas di Jalan Raya Bandung Cianjur, Desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, Rabu pagi. Pas Aurora. Pohon menimpa sebanyak 3 kendaraan, diantaranya 1 pengendara motor dan 2 unit mobil pribadi, serta angkutan umum yang ringsek di bagian depan. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun sejumlah orang mengalami luka ringan. Petugas diterjunkan untuk mengevakuasi material pohon yang sempat menutupi badan jalan. Diduga pohon tumbang akibat akar pohon yang mulai kering akibat musim kemarau sehingga tidak bisa menopang batang pohon secara maksimal. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Iran kembali memamerkan rudal baru di tengah memanasnya konflik dengan Amerika Serikat. Selain itu, Iran memperingatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak segan untuk melakukan serangan besar. Melalui akun resmi IRGC Press, pasukan Garda Revolusi Islam Iran pamerkan rudal baru jika perang Iran antara Israel dan Amerika Serikat terus berlanjut. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan mengungkapkan kemampuan militer yang tidak diketahui musuh. Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak akan segan untuk melakukan serangan besar. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar pada hari Selasa. Pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that. Persiapan dilakukan untuk upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rencananya upacara akan diadakan di sejumlah kota dalam waktu beberapa hari. Persiapan sedang berlangsung untuk pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Truk dan derek bersiaga di luar Masjid Agung Teheran, tempat sebagian dari prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung. Sebuah platform besar juga terlihat yang diperkirakan akan menjadi tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama upacara.
Upacara nantinya akan digelar di Iran dan Irak, mencakup beberapa kota selama beberapa hari. Jenazah akan dikembalikan untuk dimakamkan di makam Imam Reza di Mashhad, Iran yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang. Zionis Israel tanpa henti terus melakukan gempuran di Lebanon Selatan. Pesawat jet tempur Israel terus melakukan serangan di permukiman warga di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, pesawat tempur Israel melontarkan senjata modern jenis baru, yaitu termal. Bom termal merupakan jenis senjata modern yang digunakan dalam bidang militer untuk menciptakan kebakaran dan kerusakan yang cukup hebat. Zionis Israel bom pengungsian warga Palestina di Khan Yunis, Palestina. Pada serangan ini 2 orang tewas, salah satunya anggota Hamas yang terlibat serangan 7 Oktober 2023. Jet tempur milik Zionis Israel secara sistematis melacak dan membunuh seorang anggota Hamas di Khan Yunis, Palestina. Pada serangan udara ini menewaskan 2 orang, termasuk 1 anggota Hamas, Zahir Brahim Khalil Abu Salem, yang terlibat pada serangan 7 Oktober 2023 lalu. Abu Salem terlibat melakukan sandera warga Israel pasca serangan tersebut. Selain itu, ia melakukan sejumlah serangan terhadap pasukan Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina. Pada serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel di Khan Yunis, Palestina, dilaporkan 2 tewas dan 20 orang luka-luka. Sejumlah warga dan tim medis menyisir korban dampak serangan udara Israel di pengungsian. Dilaporkan pada serangan udara Zionis Israel, 2 orang tewas, salah satunya adalah anggota Hamas. Selain itu, tim medis mengevakuasi 20 korban luka-luka akibat serangan udara Zionis Israel. هذه المنطقة أحرقت بالكامل، أحرقت الخيام بالكامل. وهذا هو الحال. Sementara itu, serangan udara Israel juga berdampak ke daerah Al-Mawasi, Khan Yunis. Tenda-tenda keluarga pengungsi terlihat hancur akibat serangan Zionis Israel. Warga Gaza nampak terlantar kehilangan tempat bernaung mereka di tengah puing-puing tenda dan perabotan yang hancur. Hingga kini pemirsa belum ada kemajuan berarti terkait dengan tewasnya Dr. Icha yang diduga diintimidasi oleh 3 oknum DPRD. Meski izin dibekukan sementara, RSU Leona Keva Menanu, tempat mendiang Dr. Icha bertugas, belum juga buka suara. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini diselidiki tuntas. Dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Icha masih terus didalami polisi. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan. Penyidik juga akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi. Ketua DPR Puan Maharani mendesak sanksi hukum bagi anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Icha hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup. Puan menilai dugaan intimidasi juga sebagai bentuk perundungan. Kemudian bahwa ada terjadi perundungan ya itu kan, ya jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Icha sempat dirawat karena tekanan psikologis diduga akibat intimidasi dan teror yang dialaminya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi.
Kejadian bermula saat Dr. Ica menangani pasien korban gigitan ular, namun keluarga meminta pemberian vaksin meski belum direkomendasikan hingga akhirnya berujung dugaan intimidasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup. DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan sementara salah satu anggotanya. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara oleh DPC PDI Perjuangan Timur Tengah Utara. Veronica diduga terlibat dalam intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung Dr. Ica mengalami stres berat dan mengakhiri hidup. Meski sebelumnya Veronica sudah memberikan klarifikasi, namun PDIP tetap menonaktifkan sementara anggotanya. Untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di Kepolisian Resort Timur Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat. Selain kasus ini, Taufik Hidayat juga dilaporkan perampasan motor saat menjadi penagih utang. Usai 4 kali prarekonstruksi, polisi akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Mapolda Jawa Barat Kamis siang. Rekonstruksi akan melibatkan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum tersangka dan korban. Sementara dari prarekonstruksi, polisi menemukan 2 TKP baru beserta barang bukti. TKP baru ini merupakan tempat indekos Taufik Hidayat di kawasan Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi, tapi rekonstruksinya kita nggak di TKP ya, di Polda Jabar. Iya, di sini. Nanti melibatkan siapa ini? Kami sudah koordinasi dengan jaksa. Tentunya kita mengundang kuasa hukum dari kedua belah pihak, dari tersangka. Penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Pertahanan menegaskan adanya evaluasi terhadap pelatihan militer untuk peserta SPPI. Ia juga menyatakan tengah membentuk tim penyelidikan atas meninggalnya 5 peserta SPPI. Kementerian Pertahanan melakukan sejumlah evaluasi terhadap Latsarmil dan penanganan medis untuk peserta SPP. Salah satunya adalah pemangkasan waktu latihan menjadi 2 minggu. Kegiatan yang awalnya latihan dasar militer pun berubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, Wamenhan Doni Ermawan juga menegaskan para calon manajer Kopdes Merah Putih tidak menjadi komponen cadangan atau komcat setelah lulus pelatihan. Kami juga sudah menyampaikan kepada anggota Komisi 1 bahwa kami sudah merevisi program ini yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan. Kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara.
yang sangat berbeda sekali. Perbedaan antara Komcat dan bela negara ini. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme. Terkait dengan meninggalnya 5 ini, kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi. Kita semua menanyakan perihal kejadian di mana ada 5 calon pengurus koperasi desa Merah Putih yang wafat. Kita semua mengucapkan duka cita yang mendalam dan kita juga bersaran supaya diberi santunan yang bukan hanya pantas tetapi juga sangat baik. Latsarmil Kopdes disetop usai 5 peserta meninggal dunia. Kemhan kini mengubah latihan menjadi pembekalan bela negara dan tak ada lagi kegiatan angkat senjata. Kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini, kegiatan diarahkan menjadi latihan, pembekalan, bela negara, dan manajerial. Materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Sebelumnya, 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Dr. Iksan menjelaskan, seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Ia menyebut kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Hingga tanggal 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto hadir dan memimpin langsung upacara. Sebelum memimpin upacara, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi pasukan, menaiki kendaraan taktis Maung ditemani Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seusai inspeksi pasukan, Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 11 satuan kerja Polri. Penghargaan ini diberikan bagi kesatuan di lingkungan Polri yang berjasa dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo meminta jajaran Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta menjaga kepercayaan rakyat Indonesia. Polda Lampung. Polda
Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80, personil Polri unjuk beragam ketangkasan, mulai dari defile pasukan hingga pengibaran foto presiden oleh para penerjun payung. Penerjun Kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita saksikan di layar depan tamu dan sekalian, inilah dia, foto Presiden Republik Indonesia. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor diwarnai demonstrasi kemampuan personil Kepolisian Republik Indonesia yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Diawali dengan simulasi operasi pembebasan sandera di sebuah kapal yang dibajak oleh kelompok bersenjata. Personil kepolisian memperagakan taktik pengepungan, penyerbuan, hingga evakuasi korban. Personil Polri juga menampilkan aksi terjun payung, manuver kendaraan taktis, pasukan berkuda, hingga defile berbagai satuan kepolisian. Tampak tim terjun payung juga mengibarkan foto Presiden Prabowo Subianto. Rangkaian atraksi ini menggambarkan kemampuan Polri dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan. Seluruh penampilan ini juga turut disaksikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya butuh kritik untuk membangun kehidupan berdemokrasi dan untuk memperbaiki diri. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat pidato pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Pemirsa, dekat dengan rakyat dan terus memberikan bantuan menjadi bentuk kepedulian kader Partai Perindo di seluruh penjuru tanah air. Salah satu aksi nyata yang gencar dilakukan yakni dengan menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang semakin mahal. Ratusan warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sangat antusias datang ke lokasi gerakan pangan murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara di pelataran Tugu X MTQ Kota Kendari. Gerakan pangan murah yang bertemakan Partai Perindo selalu hadir di tengah dan hati masyarakat ini, menyediakan berbagai kebutuhan pokok diantaranya beras, telur ayam, dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasar. Warga merasakan manfaat nyata dari program Partai Perindo ini yang memberikan solusi di tengah tingginya harga pangan. Membantu sekali untuk ibu-ibu rumah tangga. Ibu, bagaimana Bu jalurnya? Jauh sekali. Nggak bisa. Salah satu program dari Partai Perindo untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Ini juga
amanah ya, amanah dari Ketua Umum kita, Ibu Angela Tanusudibio, agar program-program Partai Perindo ini selalu dilaksanakan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gerakan pangan murah Partai Perindo digelar berkat kerjasama dengan Bulog Sultra dan Dinas Ketahanan Pangan Kendari. Aksi nyata ini sebagai wujud komitmen Partai Perindo untuk selalu hadir membantu masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan.